Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kalbi akan menjelaskan materi tentang teori atom. Atom merupakan partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-15 sebelum Masehi. Mereka sebelumnya berandai-andai apa yang terjadi jika suatu benda dipotong terus-menerus menjadi bagian terkecil. Apakah benda tersebut akan selalu menjadi lebih kecil? Kemudian disimpulkanlah bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus, maka akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian kecil itulah yang disebut dengan atom. Kata atom sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Seabad setelahnya, seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri yang berbeda dengan filosof sebelumnya. Beliau mengungkapkan bahwa materi di alam itu tersusun dari 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi bagian lebih kecil sampai tak terbatas. Pada saat itu, filosof hanya sebatas merenungkan tanpa melakukan suatu praktik atau eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini dapat bertahan hingga ribuan tahun. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang konsep atom semakin berkembang dengan ilmu kimia modern. Pencetus teori modern atom pertama adalah Dalton, seorang ilmuwan Inggris pada tahun 1803 hingga tahun 1808, merupakan orang pertama yang melibatkan kejadian kimia seperti kejadian fisik dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola pejal dengan 4 postulat. Partikel yang sangat kecil tidak dapat dibagi lagi, yang dinamakan dengan atom. Yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari suatu komposisi ke komposisi lainnya. Terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Tetapi teori ini masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tidak bisa menjelaskan sifat listrik materi, tidak menjelaskan cara atom-atom berkaitan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara atom satu dengan lainnya. Selanjutnya ada atom Thomson. Beliau menemukan elektron dan mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Menurutnya, atom mengandung elektron yang bermuatan negatif dan positif yang tersebar merata di dalam atom. Sebagai contohnya, bola pejal yang bermuatan positif diibaratkan seperti roti kismis. Tetapi teori ini juga masih memiliki kekurangan, yaitu tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya ada Rutherford yang melakukan eksperimen bersama 2 asistennya dengan melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel sinar alfa dapat menembuskan plat karena melalui daerah hampa. Partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti yang bermuatan positif dan sangat masif. Kemudian pada tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang massanya terpusat pada inti atom. Karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom.
Kelemahan pada atom Rutherford yang pertama, tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti. Yang kedua, belum menjelaskan letak elektron dan lokasinya terhadap atom. Yang ketiga, tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Nah, 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan bernama Niels Bohr dengan menyempurnakan model atom Rutherford dengan teori kuantum plan yang dikenal dengan postulat Niels Bohr, yaitu dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap hingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya. Lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Kelemahan dalam teori atom Bohr yaitu kedudukan elektron dapat mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elip. Yang terakhir, tidak menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Teori atom berikutnya dikenal dengan mekanika kuantum. Teori ini didasari oleh sifat dualisme partikel dan melibatkan beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Louis de Broglie yang menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Selanjutnya ada Erwin Schrödinger menyatakan persamaan gelombang dalam atom. Yang ketiga ada Werner Heisenberg yang menyatakan asas ketidakpastian posisi elektron, yang mirip dengan teori atom Bohr yang memiliki inti atom positif dan elektron yang bermuatan negatif, yang mana kita hanya bisa melihat daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron yang dinamakan dengan orbital, di mana orbital ini nantinya akan bergabung dan membentuk kelompok yang dinamakan subkulit. Nah, subkulit ini nanti tersusun dari subkulit-subkulit. Satu subkulit tersusun dari orbital-orbital. Satu orbital menampung maksimal 2 elektron. Sekian penjelasan saya tentang materi atom, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.